Salam intelektual. Hari ini kita bahas sesuatu yang sering diremehkan para peneliti, tapi justru menentukan valid tidaknya riset, yaitu skala pengukuran data. Skala pengukuran data bukan sekedar teori di buku metodologi, tetapi fondasi logika riset. Salah memilih skala pengukuran berarti membangun bangunan ilmiah di atas fondasi yang rapuh. Kalau skala ukur salah, maka analisis akan salah. Maka menghasilkan rekomendasi riset yang bisa menyesatkan praktisi dan para akademisi. Kesalahan kecil di tahap pengukuran bisa menjadi kesalahan besar di tahap kesimpulan dan rekomendasi. Apa itu skala pengukuran? Skala pengukuran itu adalah cara kita mengubah fenomena sosial atau realitas lapangan menjadi data yang bisa dianalisis secara statistik. Dengan skala yang tepat, kita tahu data ini boleh dihitung dengan rata-rata atau tidak. Boleh dipakai uji T, ANOVA, regresif, atau harus non-parametrik. Contohnya, mahasiswa mengukur kepuasan pelanggan menggunakan skala sangat puas, tidak puas, lalu langsung dihitung rata-rata, min, dan diuji dengan regresi. Secara konsep itu beresiko keliru, karena skala Likert dasarnya adalah ordinal. Kalau dipaksa dianalisis seperti interval tanpa pertimbangan, kesimpulannya bisa bias. Skala ukur itu menentukan metode analisis, grafik, dan kualitas kesimpulan riset. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa skala pengukuran sangat penting dalam sebuah penelitian. Yang pertama, karena skala ukur itu bisa nanti menentukan teknik analisis statistik yang tepat. Skala pengukuran itu adalah gerbang masuk penggunaan analisis statistik. Salah menentukan skala ukur, salah memilih alat analisis. Kesimpulan bisa keliru walau software dipakai canggih. Contoh konkret di lapangan. Mahasiswa menggunakan data nominal, yaitu jenis kelamin, program studi, itu tidak boleh dihitung dengan min rata-rata. Data ordinal, misalnya peneliti menggunakan skala ukur ordinal mau menanyakan persepsi terkait kepuasan dengan skala Likert 1-5. Tidak ideal hal itu diuji dengan regresi parametrik tanpa menggunakan transformasi. Mahasiswa atau researchers mengumpulkan data interval atau rasio. Maka yang benar, data itu boleh diuji dengan uji T, ANOVA, korelasi Pearson, regresi, dan sebagainya. Jadi sangat penting diingat peneliti adalah SPSS itu tidak salah. Yang sering salah itu adalah kita yang salah memberi jenis data ke SPSS. Mengapa? Yang kedua, mengapa skala pengukuran sangat penting dalam penelitian? Karena menjaga validitas dan reliabilitas temuan riset. Kesalahan skala pengukuran bukan sekedar kesalahan teknis, tapi bisa merusak kualitas ilmiah penelitian. Dalam publikasi ilmiah bereputasi, reviewer sering menolak artikel karena skala data tidak konsisten dengan teknik analisis. Alat ukur tidak sesuai dengan karakter variabel. Contoh nyata, peneliti mengukur kepuasan dengan skala ordinal, lalu menarik kesimpulan dengan presisi tinggi, seolah-olah datanya rasio, sehingga mengakibatkan validitas inferensi itu lemah. Akibatnya, rekomendasi kebijakan atau keputusan manajerial bisa salah arah. Oleh karena itu, pesan penting, validitas bukan hanya soal kuesioner bagus, tapi juga soal skala ukur yang tepat. Alasan yang ketiga, mengapa mempelajari dan memahami skala ukur itu sangat penting, yaitu untuk menghindari salah tafsir atau misinterpretasi data. Rata-rata, pada data ordinal, misalnya Likert, bisa menyesatkan karena jarak antar kategori tidak pasti. Kesalahan tafsir sering terjadi karena peneliti lebih fokus pada angka, lupa makna di balik angka. Contoh yang terjadi di lapangan, rata-rata kepuasan 3,8 terlihat baik, tapi distribusinya 45% sangat tidak puas, 45% sangat puas, sisanya netral, yaitu sekitar 10%.
Secara manajerial ini masalah besar karena terjadi polarisasi ekstrim, bukan kepuasan yang stabil. Oleh karena itu, angka bisa terlihat bagus tapi maknanya bisa berbahaya jika salah dibaca dan jika salah dianalisis menggunakan analisis yang tidak tepat, sehingga bisa menghasilkan makna yang berbahaya bagi si pembaca. Yang keempat, alasan memahami skala ukur, yaitu karena skala ukur mampu menentukan cara visualisasi data yang benar. Visualisasi yang salah bisa memanipulasi persepsi pembaca walaupun tidak disengaja. Dalam persentase riset atau laporan kebijakan, grafik yang salah skala itu bisa membuat pimpinan salah mengambil keputusan. Contohnya, data nominal dipaksa dengan menggunakan histogram. Terlihat seperti data numerik kontinu. Pembaca mengira ada tren numerik, padahal itu tidak tepat. Data rasio divisualisasikan tanpa skala yang konsisten, membuat pembaca jadi salah menilai perbedaan antar kelompok. Pesan yang penting untuk kita ingat yaitu grafik itu bukan hiasan. Grafik itu adalah alat komunikasi yang ilmiah. Selanjutnya, alasan yang kelima mengapa skala pengukuran sangat penting dalam penelitian adalah menentukan apakah data perlu transformasi. Dalam riset modern, peneliti dituntut tidak sekedar menganalisis, tetapi mempertanggungjawabkan proses analisisnya. Transformasi data bukan akal-akalan, tetapi upaya metodologis agar analisis lebih sahih. Contoh nyata, mahasiswa ingin uji regresi pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja menggunakan data Likert. Pilihan metodologis yang lebih kuat, jelaskan asumsinya, dan lakukan transformasi data dari ordinal ke interval menggunakan metode successive interval atau MSI atau RASC, atau gunakan pendekatan yang sesuai dengan sifat ordinal. Oleh karena itu, transformasi data bukan memanipulasi hasil, tetapi memperbaiki kualitas analisis. Alasan yang keenam, mengapa penting melakukan pendalaman terhadap skala ukur yang tepat, yaitu untuk menentukan kualitas rekomendasi bagi praktisi dan pembuat kebijakan. Skala pengukuran tidak hanya berdampak pada benar salah analisis, tetapi juga pada dampak praktik hasil riset. Jika riset kepuasan pelanggan salah skala ukur, maka manajemen bisa salah menentukan strategi. Program peningkatan layanan tidak tepat sasaran, anggaran akan terbuang sia-sia, dan kepercayaan pelanggan turun akibat hasil riset dan rekomendasi yang tidak tepat diakibatkan oleh skala ukur yang tidak tepat. Salah skala ukur itu bisa menurunkan kebijakan yang salah. Alasan yang ketujuh, kenapa skala ukur penting untuk kita pahami? Karena sangat menentukan kelayakan publikasi ilmiah. Ini sangat relevan untuk mahasiswa S2, S3, dosen, dan para peneliti. Reviewer jurnal bereputasi akan menilai apakah skala pengukuran konsisten dengan teknik analisis, apakah peneliti paham sifat datanya. Banyak artikel ditolak bukan karena topiknya lemah, tetapi karena kesalahan metodologis dasar pada skala ukur. Pesan kuat, skala ukur yang tepat itu meningkatkan peluang publikasi dan kredibilitas ilmiah. Mari kita membahas skala ukur. Ada 4 jenis skala ukur, yaitu skala ukur nominal, ordinal, interval, dan rasio. Mari kita bahas skala ukur yang paling dasar, yaitu skala ukur nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasi sebuah objek, individu, kelompok yang memiliki kemiripan ciri yang sama secara kategori. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala nominal itu label, tidak ada urutan, tidak ada jarak, tidak memiliki makna nilai. Menggunakan statistik non-parametrik tidak dapat diukur. Contoh, jenis kelamin, agama, program studi, golongan darah,
Contoh praktek riset, kalau saya meneliti apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi minuman kopi dan teh, data yang dikumpulkan adalah jenis kelamin dan preferensi minuman yang merupakan data nominal. Analisis yang tepat adalah chi-square. Oleh karena itu, tidak boleh menghitung rata-rata dari data nominal. Tidak masuk akal bila rata-rata jenis kelamin responden misalnya 1,6. Berarti tidak laki-laki dan tidak perempuan. Itu adalah hal yang membahayakan kalau menghitung rata-rata apabila kita menggunakan skala ukur nominal. Nominal itu sama dengan klasifikasi. Teknik analisis data yang tepat kalau kita menggunakan data yang diukur dengan skala ukur nominal, yaitu statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan persentase, modus, visualisasi data dalam bentuk diagram batang, dan pie chart. Dan uji statistik non-parametrik seperti frekuensi, persentase, chi-square, uji Fisher-Exact, koefisien contingency, Kramers, V, uji McNamara. Itulah yang paling tepat kalau kita menggunakan skala ukur nominal. Selanjutnya kita masuk ke skala ukur yang kedua, yaitu skala ordinal. Skala ordinal ini merupakan skala yang tingkatannya lebih tinggi, satu tingkat dibanding dengan skala nominal. Skala ordinal merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan, tetapi juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda. Seperti kategori yang satu lebih baik dari kategori yang lain, atau kategori yang satu lebih tinggi dari kategori yang lain. Ordinal itu sudah ada peringkat, memiliki peringkat seperti lebih tinggi, lebih rendah, lebih puas, kurang puas, dapat diurutkan. Tapi jaraknya tidak pasti, angka hanya sebagai simbol, tidak ada nilai sistematis di balik angka tersebut. Sebagaimana halnya pada skala nominal, pada skala ordinal, kita juga tidak dapat menerapkan operasi matematika standar aritmatik seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lainnya. Peralatan statistik yang sesuai dengan skala ukur ordinal adalah peralatan statistik yang berdasarkan jumlah dan proporsi seperti modus, distribusi frekuensi, chi-square, dan beberapa peralatan statistik non-parametrik lainnya. Contoh konkret, tingkat kepuasan. Kita mau mengukur tingkat kepuasan dengan urutan sangat tidak puas, netral, puas, sangat puas. Kita tahu urutannya, tapi kita tidak tahu apakah jarak puas ke sangat puas itu sama dengan netral ke puas. Teknik analis oleh karena itu, teknik analisis data adalah statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan persentase, median, modus, visualisasi data dalam bentuk diagram batang dan pie chart, dan uji statistik non-parameter seperti uji Mann-White-Yu, uji Wilcoxon, Sign Rank, dan uji Kruskal-Wallis, dan uji korelasi Spearman. Oleh karena itu, data yang tampak angka belum tentu layak diperlakukan sebagai angka. Contohnya, bandingkan kepuasan pelanggan di Bank Mandiri cabang A dan Bank Mandiri cabang B. Maka gunakan alat statistik Mann-Whitney. Kalau kita mau mengukur perubahan pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan, maka kita gunakan alat statistik Wilcoxon. Selanjutnya kita membahas alat ukur yang ketiga, yaitu skala interval. Skala interval ini adalah skala pengukuran di mana jarak satu tingkat dengan tingkat lainnya sama. Oleh karena itu, skala interval dapat juga disebut skala unit yang sama atau equal unit scale. Skala interval termasuk ke dalam kategori data kuantitatif. Data berskala interval pada umumnya berwujud angka atau skor yang dapat diperoleh dengan memberi satu pertanyaan pada diri responden dan dapat dicari dari data dokumenter. Data berskala interval dapat dibedakan menurut kategori atau dapat berjenjang seperti ordinal. Jarak dua titik pada skala data interval sudah diketahui dan memiliki unit pengukuran yang sama.
sehingga jarak antar jenjang sama. Skala pengukuran interval adalah skala yang mempunyai semua sifat yang dipunyai oleh skala pengukuran nominal, ordinal ditambah dengan satu sifat tambahan. Interval pun punya jarak yang sama antar nilai, tapi nolnya bukan nol absolut. Contoh klasik, suhu 0 derajat, bukan berarti tidak ada suhu. Jadi nolnya itu bukan absolut tetapi relatif. Alat statistik yang pas untuk apabila kita menggunakan skala ukur interval yaitu yang pertama, apabila kita mau melakukan analisis terhadap secara deskriptif, kita menggunakan statistik deskriptif, maka kita gunakan mean atau rata-rata, median, bonus, standar deviasi dan varian, dan skewness kurtosis. Skewness itu mengukur tingkat kecondongan distribusi data terhadap rata-rata. Jika skewness positif, distribusi miring ke kanan. Jika skewness negatif, miring ke kiri. Sedangkan kurtosis itu mengukur ketajaman puncak distribusi data. Distribusi normal memiliki kurtosis sekitar 3 mesokurtik. Lebih tinggi dari itu disebut leptokurtik atau puncak tajam. Lebih rendah dari situ disebut platikurtik atau puncak datar. Selanjutnya, teknik analisis yang bisa kita lakukan apabila data kita ukur dengan skala interval, kita bisa melakukan uji hipotesis parametrik. Contohnya uji T, mau melihat membandingkan rata-rata dua kelompok. Bisa independent sample t-test, pair sample t-test dengan membandingkan rata-rata dari satu kelompok yang diukur 2 kali. Sedangkan teknik analisis apabila kita menggunakan skala ukur interval, kita juga bisa menggunakan ANOVA, Analysis of Variance. Kalau digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok, misalnya one way ANOVA, itu berarti menguji perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok berdasarkan satu variabel independen. Contohnya, perbedaan kepuasan pelanggan berdasarkan 3 jenis layanan. Nah, berarti kita bisa mengumpulkan data itu dengan menggunakan skala ukur interval dan alat statistiknya. Kalau kita mau mengukur membandingkan perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok berdasarkan satu variabel independen, maka dia adalah one way ANOVA. Sedangkan two way ANOVA itu berarti menguji dua efek variabel, menguji efek dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Contohnya, pengaruh jenis pelatihan dan pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan. MANOVA juga kita bisa gunakan, yaitu multivariate analysis of variance. Kita berarti mau menguji efek variabel independen terhadap lebih dari satu variabel dependen secara bersamaan. Contoh, pengaruh strategi pemasaran terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan kita juga bisa menganalisis data. Apabila data kita itu skala interval, kita juga bisa menganalisis data dengan korelasi dan regresi. Mau melihat pengaruh, ya bisa korelasi Pearson, mengukur pengaruh linier antara dua variabel interval atau rasio. Nilai berkisar dari -1 hingga 1. Kita juga bisa menggunakan regresi linier sederhana, mau menganalisis pengaruh antara satu variabel independen dan satu variabel dependen untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Kemudian kita juga bisa menggunakan regresi linier berganda, sama seperti regresi sederhana tetapi dengan lebih dari satu variabel independen untuk memprediksi pengaruhnya terhadap variabel dependen. Skala ukur keempat adalah skala ukur rasio. Skala rasio merupakan skala dengan kualitas yang paling tinggi di antara skala lainnya karena memiliki nilai 0 mutlak. Rasio punya semua keunggulan. Ada urutan, jaraknya sama, dan ada 0 absolut. Contoh nyata, pendapatan 0 artinya memang benar-benar tidak ada pendapatan. Berat badan 0 artinya memang tidak ada masanya. Usianya 0 artinya baru lahir. Analisis yang bisa dilakukan yaitu dengan statistik deskriptif, dengan
ukuran pemusatan, bisa mean, rata-rata, median, nilai tengah, modus yang paling sering muncul. Bisa juga kita menggunakan ukuran penyebaran dalam menganalisis data. Rasio tersebut bisa range, jangkauan, selisih antara nilai maksimum dan minimum, standar deviasi, mengukur sejauh mana data tersebar dari rata-rata. Dan bisa juga ukuran penyebarannya itu dalam alat variance, kuadrat dari standar deviasi. Koefisien variasi bisa juga kita gunakan untuk mengukur seberapa besar penyebaran data relatif terhadap mean. Visualisasi data bisa dalam bentuk histogram ya untuk melihat distribusi data, bisa box plot untuk mengidentifikasi outlier dan melihat penyebaran data, dan bisa juga visualisasi data itu kita lakukan dengan menggunakan scatter plot untuk melihat hubungan antar variabel rasio. Teknik analisis yang digunakan untuk skala rasio itu adalah bisa juga untuk uji inferensial, uji hipotesis. Kita wajib menggunakan statistik parametrik karena skala rasio memiliki sifat kuantitatif. Uji statistik parametrik inferensial karena skala rasio memiliki sifat kuantitatif dengan distribusi yang bisa diasumsikan normal, maka teknik inferensial parametrik itu dapat digunakan. Misalnya, kita mau melakukan uji perbedaan, kita bisa menggunakan uji T, pair t-test, ANOVA, analisis ovarian, ya. Dan kita juga bisa menguji dengan uji hubungan atau korelasi Pearson, dengan korelasi Pearson dan regresi linier. Kita juga bisa menguji homogenitas dan normalitas, uji Levin, ya, menguji kesamaan varian antara kelompok sebelum uji T atau ANOVA. Bisa juga uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, menguji apakah data terdistribusi normal. Bisa juga dengan skala ukur rasio kita menguji dengan analisis non-parametrik. Tapi jika datanya tidak normal, jika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal, maka teknik non-parametrik itu bisa digunakan. Uji Mann-Whitney, uji Kruskal-Wallis, uji Spearman-Rank, ya. Nah, contoh riset, ya. Misalnya kita melakukan penelitian yang mau mengukur pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian, maka gunakan regresi linier. Kalau kita mau meneliti hubungan tinggi badan dengan berat badan, gunakanlah korelasi Pearson. Skala rasio memungkinkan penggunaan hampir semua teknik analisis statistik, baik deskriptif maupun inferensial. Jadi skala rasio itu memungkinkan penggunaan hampir semua teknik analisis statistik, baik deskriptif maupun inferensial. Teknik yang digunakan itu bergantung pada tujuan penelitian, tujuan kelompok, dan distribusi data. Jika data terdistribusi normal, teknik parametrik lebih dianjurkan. Jika tidak, gunakan non-parametrik. Data rasio itu adalah yang paling efektif untuk dianalisis dan sangat berguna dalam penelitian kuantitatif. Mengapa skala ukur menentukan dampak riset? Praktisi mengambil keputusan berdasarkan hasil riset yang dibuat oleh peneliti. Kalau skala ukur salah, analisis salah, rekomendasi bisa salah, dan kebijakan yang diturunkan itu bisa keliru. Misalnya, perusahaan menyimpulkan pelanggan puas karena rata-rata Likert-nya tinggi, padahal distribusinya timpang dan banyak pelanggan tidak puas. Keputusan strategis bisa jadi bias. Oleh karena itu, tentukan variabel yang mau diteliti. Selanjutnya, tentukan skala ukur. Selanjutnya, baru pilih teknik analisis. Yang terakhir, baru buat kesimpulan. Cara mudah mengingat perbedaan dari setiap skala ukur tersebut adalah kalau nominal itu beda kategori, tidak bisa diurutkan. Yang kedua, ordinal itu bisa diurutkan, tapi jaraknya tidak pasti. Nah, kalau interval jaraknya sama, tapi nolnya bukan nol mutlak. Sedangkan rasio jaraknya sama dan nolnya adalah benar-benar nol yang mutlak. Saat ragu, tanya diri sendiri, apakah ini cuma kategori? Kalau hanya cuma kategori dan tidak ada makna nilai di balik angka tersebut, maka gunakanlah skala ukur yang nominal.
Selanjutnya, apakah bisa diurutkan? Kalau bisa diurutkan, kalau ya bisa diurutkan, maka gunakan skala ukur ordinal. Kalau jaraknya sama antara satu rentang dengan rentang lain, maka gunakan interval. Kalau nolnya benar-benar nol, berarti gunakan skala ukur rasio. Oleh karena itu, skala ukur itu bukan teori kaku. Ia adalah fondasi logika riset. Salah fondasi, runtuh bangunan analisis. Mengapa skala pengukuran itu krusial? Karena skala pengukuran itu menentukan jenis analisis statistik, validitas dan reliabilitas temuan. Dan skala ukur itu menentukan ketepatan interpretasi. Skala ukur juga menentukan bentuk visualisasi data. Skala ukur juga menentukan kebutuhan transformasi data. Skala ukur juga penting karena sangat menentukan kualitas rekomendasi praktis dan peluang publikasi ilmiah. Riset yang berdampak lahir dari pengukuran yang tepat. Semoga setelah video ini para intelektual tidak lagi asal memilih uji statistik. Mulailah dari skala pengukuran yang benar, karena peneliti yang baik bukan yang paling canggih alatnya, tetapi yang paling rapi logika metodologinya. Jika video ini membantu, silakan like, share ke teman, dan tulis di komentar. Variabel riset Anda sekarang berskala apa? Saya Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.